ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas materi mengenai tempat kedudukan titik pada lingkaran. Nah, pada waktu sebelumnya kita membahas kedudukan atau kuasa titik terhadap lingkaran. Kalau kedudukan atau kuasa atau posisi titik terhadap lingkaran, itu titik tersebut bisa berada di dalam lingkaran, bisa berada pada lingkaran, bisa juga berada di luar lingkaran. Nah, kalau ini tempat kedudukan titik pada lingkaran, jadi ini sudah jelas si titik tersebut ada pada lingkaran, tapi nanti akan dicari persamaan lingkarannya itu seperti apa, bagaimana gitu ya. Kita langsung ke contohnya aja, nomor 1. Diketahui koordinat titik A yaitu 3,-1 dan B koordinatnya 6,2. Jika didefinisikan kedudukan titik P dengan koordinatnya yaitu X, Y, sedemikian sehingga panjang PA, ini tanda garis lurus ini dibacanya panjang PA sama dengan 2 kali panjang PB. Seperti pada gambar. Tentukan tempat kedudukan titik P. Nah, ini gambarnya titik A ini 3,-1, B-nya 6,2. Kemudian tadi dikatakan bahwa panjang PA sama dengan 2 kali PB. Berarti di sini PA, jadi perkiraan P-nya di sini ya. Panjang PA ini 2 kali panjang PB gitu ya. Jadi perkiraan nih koordinatnya apa tidak diketahui berapa, koma berapa. Nah, kemudian tadi kan diketahui bahwa P-nya adalah X, Y, A-nya 3,1 dan B-nya 6,2. Kita cari panjang garis PA yaitu dengan menggunakan rumus jarak 2 titik ya. Jadi titik P dengan A gitu ya. Jadi ini tanda garis lurus ini dibahasanya panjang PA, panjang titik P ke A, yaitu akar X P min XA kuadrat ditambah YP min YA kuadrat. Boleh juga terbalik, misalnya ini A dulu, XA min XP kuadrat ditambah YA min YP kuadrat. Boleh juga. Ini saya pakainya ini ya. XP-nya ini ya, X. Nilai X dari titik P-nya. Ini X. Kemudian XA-nya adalah ini 3. Kemudian YP-nya adalah Y. YA-nya adalah min 1 ya. Ini karena dikurangi min 1, kita kalikan negatifnya negatif jadi positif. Kemudian kita buka kurungnya ya. Kalau tanda akar ngikut terus nih, mengikuti terus. X kuadrat 2 kali negatif 3, negatif 6 kali X berarti negatif 6X. Negatif 3 dikuadratkan, negatif 3 kali negatif 3 plus 9. Kemudian ini Y kuadrat 2 kali 1 kali Y berarti plus 2Y. 1 dikuadratkan jadi plus 1. Kemudian ini Y kuadratnya pindahkan ke depan ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X plus 2Y, kemudian 9 tambah 1, 10. Nah, sampai sini stop dulu. Ini adalah panjang PA. Tidak usah dicari akarnya, kan karena di sini kan apa namanya ada variabel X, Y-nya. Kita lanjut, tadi ada panjang PA, berarti kan harus kita cari panjang PB ya. Ini panjang PB-nya. Panjang garis PB-nya XP min XB kuadrat pakai akar ya, plus YP min YB kuadrat. Nah, boleh juga sih terbalik, XB min XP kuadrat ditambah YB min YP kuadrat, boleh juga begitu. Nah, ini XP-nya kan X ya, XB-nya ini 6, YP-nya Y, YB-nya 2. Lalu kita buka ya, X kuadrat 2 kali min 6 kali X min 12X, min 6 dikuadratkan 36. Kemudian ini Y kuadrat 2 kali min 2, min 4 kali Y min 4Y, ditambah min 2 dikuadratkan plus 4. Kemudian Y kuadratnya pindah ke depan, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, ini min 12X ke belakang, dikurangi atau min 4Y, kemudian 36 ditambah 4 kan 40. Sampai sini stop ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita diketahui bahwa panjang PA sama dengan 2 kali panjang PB. Maka
Nah, PA-nya tadi udah dapat ini ya. Kita tulis akar E kuadrat tambah Y kuadrat min 6X plus 2Y plus 10 sama dengan 2 kali akar E kuadrat plus Y kuadrat min 12X min 4Y plus 40. Nah, ini kedua ruas, ini ruas kiri dengan ruas kanan kita kuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang kan? Misalnya begini, akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu kan 3. Berarti akar 3 kali akar 3 dikuadratkan kan berarti akar 3 kali akar 3, 3. Ya kan? Berarti kan akarnya hilang. Jadi kalau dikuadratkan tanda akar ini dihilangkan. Jadi ini E kuadrat tambah Y kuadrat min 6X plus 2Y plus 10 sama dengan ini 2 dikuadratkan kan, 2 kuadrat ya kan. Ini juga akarnya hilang. Nah, 2 kuadrat itu kan 4 ya. Ini kita kalikan ke dalam. Ya, jadi 4, ini kan 4 ya, 4 kali E kuadrat, 4E kuadrat, kemudian 4 kali Y kuadrat, 4Y kuadrat, 4 kali min 12, min 48X, 4 kali min 4Y, min 16Y, 4 kali 40, 160. Nah, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri semuanya. Nih, yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri dan yang sejenis itu kita dekatkan ya. Jadi E kuadrat ini ini 4E kuadrat pindah ke ruas kiri kan jadi min 4E kuadrat. Ini didekatkan sejenis ya. Pangkat 2E kuadrat. Kemudian Y kuadrat ditambah Y kuadrat ini yang 4Y kuadratnya jadi min 4Y kuadrat. Kemudian min 6X ini yang min 48X jadi plus 48X. Kemudian plus 2Y ini min 16Y-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 16Y. Kemudian ini 10 ditambah 10 yang 160-nya pindah ke ruas kiri kan jadi min 160 ya. Kemudian ini kita gabung jadi X kuadrat dikurangi 4X kuadrat kan min 3X kuadrat. Kemudian Y kuadrat min 4Y kuadrat kan jadi min 3Y kuadrat. Kemudian min 6X ditambah 48X sama aja dengan 48 dikurangi 6 kan. Jadi 42X. Kemudian 2Y ditambah 16Y 18Y. 10 dikurangi 160 berarti min 150. Nah ini kita bagi dengan min 3 ya. Disederhanakan dibagi dengan min 3 jadilah E kuadrat ditambah Y kuadrat min 14X min 6Y ditambah 50 sama dengan 0 gitu. Maka kita ambil kesimpulan karena panjang PA sama dengan 2 kali panjang PB, maka kedudukan titik P dengan koordinat X, Y ada pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 14X min 6Y plus 50 sama dengan 0. Jadi si titik P ini berada pada lingkaran ini ya, persamaan lingkarannya. Nah, dengan pusat lingkarannya kita sudah tahu sebelumnya rumus pusat lingkaran untuk yang persamaan lingkaran bentuk umum adalah min setengah A, min setengah B. A-nya min 14, B-nya min 6 ya, C-nya 50 ya. Jadi min setengah A berarti min setengah kali min 14, berarti kan plus 7. Kemudian min setengah kali B berarti min setengah kali min 6, plus 3. Jadi 7,3. Jadi pusat lingkarannya 7,3. Dan jari-jarinya kita udah tahu rumusnya ini ya. Akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. A-nya kan min 14, berarti min 14 dikuadratkan, kemudian dibagi 4 itu dapatnya 49. Kemudian min 6 dikuadratkan 36 dibagi 4, 9, kemudian min 50. Jadi 49 ditambah 9 dikurangi 50 itu adalah 8. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Atau sama dengan 2 akar 2. Kan akar 4 itu kan 2. Jadi 2 akar 2. Jadi titik P berada pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 14X min 6Y plus 50 sama dengan 0 dengan pusat lingkarannya adalah 7,3 dan jari-jarinya adalah 2 akar 2. Kalau digambar sebetulnya tidak disuruh digambar. Kalau digambar aja seperti ini yang tadi ya, gambar yang tadi. Jadi lingkarannya ini tuh, ya. Jadi si titik P ini ada pada lingkaran, pada lengkungannya ya, pada busurnya. Titik pusatnya 7,3 seperti ini.
Kita lanjutkan contoh nomor 2. Diketahui koordinat titik A yaitu 3,-4 dan B-nya -1,2. Jika titik P dengan koordinat X, Y sedemikian sehingga sudut APB sama dengan 90 derajat, berarti siku-siku. Seperti pada gambar, tentukanlah tempat kedudukan titik P. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Ini A-nya 3,-4 ada di kuadran 4. Kemudian B-nya -1,2 di kuadran 2. Prediksinya P-nya di sini karena dikatakan bahwa sudut APB 90 derajat, siku-siku. Jadi P-nya ada di titik P-nya ada di kuadran 3 gitu. Nah, cara mencarinya adalah di sini karena siku-siku hubungannya bisa menggunakan Pitagoras. Kalau ini ditarik AB buat garis berarti ada segitiga ya. Nah, jadi kita sebuah segitiga APB jadinya ya. Nah, kita gunakan teorema Pitagoras. Berarti kan panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang yang mendatar kuadrat ditambah yang tegak kuadrat. Berarti kan AB kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah PB kuadrat gitu loh. Jadi ditulis panjang, ini tanda garis lurus itu dibacanya panjang. Panjang AB kuadrat sama dengan panjang AP kuadrat ditambah panjang PB kuadrat. Nah, eh, kita cari dulu panjang AB kuadratnya. Ini kasih tanda kurung besar, karena ini kan pakai kuadrat. Jadi XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat. Boleh juga dibalik XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat boleh ya. Tidak pengaruh karena dikuadratkan itu nilainya tetap. Jadi XA-nya kan ini 3 ya, dikurangi XB-nya -1. Kemudian YA-nya adalah -4. YB-nya adalah 2. Dikurangi 2. Jadi ini negatif kan negatif kan positif. Jadi 3 tambah 1 4 dikuadratkan 16. Min 4 dikurangi 2 min 6 dikuadratkan 36. 16 tambah 36 52. Jadi panjang AB kuadratnya didapat 52. Nah, kemudian kita cari panjang AP kuadrat ditambah PB kuadrat. Nah, ini ya panjang AP kuadrat ditambah PB kuadrat ini langsung saya gabung. Ini kasih tanda kurung besar juga karena pakai kuadrat ya. Ini untuk AP-nya ya, panjang AP-nya berarti XP min XA kuadrat ditambah YP min YA kuadrat. Atau mau terbalik eh, XA min XP kuadrat boleh ditambah YA min YP kuadrat. Ditambah ini yang PB-nya, ini panjang PB-nya XB min XP kuadrat ditambah YB min YP kuadrat. Atau mau dibalik XP min XB kuadrat ditambah YP min YB kuadrat boleh. Nah ini karena ini dikuadratkan, tanda akar kalau dikuadratkan misalnya gini, akar 3 kali akar 3 kan sama dengan 3. Karena akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 ada 3 kan. Jadi kan akar 3 kali akar 3, 3. Berarti kan tanda akarnya hilang. Nah ini juga, ini akar AP kuadrat, akar dari AP kuadrat, karena dikuadratkan kita buang aja tanda akarnya. Jadi tanda akar dihilangkan karena dikuadratkan. Ini juga, jadi udah nggak ada akarnya ya. Nah, kemudian penulisannya kan seperti ini udah saya buang tanda akarnya karena dikuadratkan. Kemudian ini kan negatif kali negatif kan positif ya kan. Nah, kita buka kurungnya nih, X kuadrat 2 kali min 3 kali X min 6X min 3 dikuadratkan plus 9. Kemudian ini Y kuadrat 2 kali 4 kali Y berarti plus 8Y, 4 dikuadratkan 16. Min X dikuadratkan plus X kuadrat 2 kali min 1 min 2 kali min X plus 2X. Min 1 dikuadratkan plus 1. Kemudian yang ini min Y dikuadratkan kan jadi min Y kali min Y kan plus Y kuadrat. 2 kali 2 4 dikali min Y jadi min 4Y. Kemudian 2-nya dikuadratkan jadi 4. Lalu kita dekatkan yang sejenis nih. Ini E kuadrat dengan E kuadrat tuh. E kuadrat tambah E kuadrat. Kemudian Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian min 6X didekatkan dengan plus 2Y. Kemudian ini 8Y plus 8Y didekatkan dengan min 4Y. Kemudian 9
ditambah 16, ini konstantanya ya, 9 tambah 16 ditambah 1 ditambah 4. Nah, jangan salah lihat nih, 9 tambah 16 tambah 1 tambah 4 itu konstantanya. E kuadrat tambah E kuadrat 2E kuadrat, Y kuadrat ditambah Y kuadrat 2Y kuadrat, min 6X tambah 2X berarti kan sama aja dengan 2 dikurangi 6 ya, min 4X, 8Y dikurangi 4Y plus 4Y, 9 tambah 16 tambah 1 tambah 4 ini 30 gitu. Nah, berarti dapat ya gitu. Nah, kita gabung nih berdasarkan tadi bahwa AP kuadrat ditambah PB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Nah, ini tadi yang didapat. Kemudian AB kuadratnya kan dapat 52. Pindahkan ke ruas kiri jadi min 52. Nah, kemudian 30 dikurangi 52 itu kan 22. Ini kita bagi dengan 2 disederhanakan ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat ini dibagi 2 jadi min 2X plus 2Y. Ini jadi min 11. Jadi persamaan lingkarannya ini gitu. Maka diambil kesimpulan, jadi tempat kedudukan titik P dengan koordinat X, Y, kita tidak mencari berapa koordinatnya, terdapat pada lingkaran ini X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X plus 2Y min 11 sama dengan 0. Dengan pusat lingkarannya adalah min setengah A, min setengah B. A-nya adalah min 2, B-nya 2, C-nya min 11. Berarti min setengah A adalah min setengah kali min 2 ya. Jadi plus 1. Kemudian min setengah B berarti min setengah kali B, B-nya 2. Berarti min setengah kali 2, min 1. Jadi pusat lingkarannya adalah 1, min 1. Kemudian jari-jarinya ini rumusnya kan. Akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. A-nya kan min 2. Min 2 dikuadratkan 4. 4 kali seperempat 1. Kemudian B-nya kan 2. Berarti 2 kuadrat 4 kali seperempat 1. Min kali dikurangi min 11 kan C-nya min 11. Jadi plus 11 ya kan. Jadi 1 tambah 1 2 tambah 11 13. Akar 13. Jadi jari-jari 13. Jadi kesimpulannya adalah bahwa titik P ini terdapat pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 2Y min 11 sama dengan 0 dengan pusat lingkarannya 1, min 1 dan jari-jarinya akar 13. Nah, jadi contoh soalnya seperti itu, 2 nomor. Cukup ya. Nanti kalau masih belum paham bisa ditanyakan lagi kepada gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau digambar, sebentar saya gambar seperti ini. Maaf, lewat ya. Ini gambarnya gini kan, tadi bahwa ini B-nya di sini, A-nya di sini. Jadi P-nya itu ada pada lingkaran. Lingkarannya tadi ya sudah disebutkan. Ini pusatnya di 1, min 1. Nah, seperti itu. Mohon maaf tadi udah close aja. Kita close lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika masih belum paham, nanti bisa ditanyakan kepada gurunya. Terima kasih.